Alhamdulillah. Saudara sekalian saya muliakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 183 sampai dengan 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ada 3 la'allakum atau la'allahum dalam ayat-ayat ini yang saya tadi udah bacain dari ayat 183 ke ayat 186. Di 4 ayat ini ya, 183, 185, kemudian lagi di 186. 4 ayat, ada 3 ayatnya berbunyi la'allakum la'allakum. Ini yang merupakan target Ramadan kita teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Saya bacakan artinya, terjemahannya biar lebih gampang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak hai. Kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi puasa tuh baru bisa dikerjain sama orang yang udah beriman. Kalau belum beriman namanya bukan puasa tapi diet. Ya kan? Nah, jadi teman-teman saya sekalian, kalau yang puasanya saya puasa nih biar berat badan turun. Nah, itu bukan orang beriman. Ya, orang beriman puasanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diet, gitu ya. Jadi puasa bukan hanya sekedar pembatasan jadwal makan. Puasa bukan hanya sekedar pembatasan waktu makan. Puasa bukan hanya sekedar pembatasan jenis makanan. Teman-teman sekalian, puasa lebih daripada itu. Punya target-target, punya misi-misi, punya nilai inti yang luar biasa dalamnya, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Kalau kamu udah ngerti kepadaku, kata Allah, kalau kamu udah punya keimanan kepadaku, nah aku minta kamu buat ngerjain puasa ini tadi. Kamu bakalan bisa dapetin intinya, bisa dapetin tujuan dari puasa itu. Maka wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa targetnya puasa? La'allakum tattaqun. Target pertama adalah agar kalian menjadi orang bertakwa. Tuh, tujuannya. Tujuan puasa, hasilnya, targetnya adalah untuk kalian jadi orang bertakwa. 1. Ayyaman ma'dudat, puasa itu hanya beberapa hari-hari yang terhitung. Barang kita hitung sehari, 2 hari, 3 hari. Habis itu buru-buru banget kayaknya ya. Seminggu, 10 hari. Bagaimana memanfaatkan sehingga kita tidak terlewati dan target-target yang seharusnya kita dapatkan, kita raih pada bulan Ramadan ini. Ayyaman ma'dudat, kata Allah, cuman bentaran kok, hari-hari bisa kehitung, sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu habis. Faman kana minkum maridan, ini pertamanya nih. Pertamanya puasa itu pilihan. Siapa di antara kalian yang sakit au ala safarin, atau sedang bepergian, fa'iddatu min ayyamin ukhar, dia mesti ganti di hari yang lain. Itu sama ya kayak sekarang. Ini yang sesudahnya ini. Dulu ini. Wa 'alal ladzina yutiquna
fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang kuat buat puasa, boleh ganti ngasih fidyah bagi orang miskin. Dulunya, sekarang nggak bisa. Ada orang baru ketemu ayat ini, oh boleh nih ganti nih. Nggak apa-apa berarti, saya mau pilih bayar fidyah aja. Nggak boleh. Itu awal dulu ya. Boleh pilihan, kamu mau puasa boleh, mau ganti fidyah boleh. Berapa lama? Bentaran aja. Tapi untungnya kenanya kepada para sahabat-sahabat yang memang jiwa-jiwa mereka buat beribadah luar biasa. Sehingga meskipun ada puasa pilihan, boleh puasa walaupun kamu kuat, boleh juga, maksudnya gini, boleh puasa dan walaupun kamu kuat berpuasa, kamu boleh buat bayar fidyah. Ini kalau orang zaman sekarang banyak pilih bayar fidyah kayaknya ya. Faman tatawa khairan fahuwa khairullah. Sahabat tetap milih puasa, padahal masa itu puasanya lagi datang di musim panas. Nah, itu dulu pertama kali awal kewajiban puasa datangnya pas bulan Ramadan. Makanya disebut Ramadan. Ramadan itu dari kata-kata ramad, artinya padang pasir panas. Di Mekah tuh orang sebutnya Ramdah. Pasir panasnya tuh di gurun pasir itu saudara sekalian bisa buat matengin kentang, telur tuh. Jadi orang sana tuh, orang gurun pasir kalau mau masak kentang, masak apa gitu, tinggal ini aja. Iya, dia pendem di dalam gitu, udah bentaran gitu. Dapat berapa lama, setengah jam dia udah mateng kentangnya, gitu ya. Kita nggak bisa praktek begitu ya. Faman tatawa khairan fahuwa khairullah. Siapa yang mau tetap puasa walaupun dia bisa bayar fidyah, fahuwa khairullah, itu lebih bagus baginya. Nah, karena ada ayat dia lebih bagus, jadi para sahabat memilih untuk tetap berpuasa. Wa antasumu khairul lakum, puasa bagus buat kalian. Nah, ini Allah bilang puasa bagus buat kalian. Jadi iklan-iklan itu yang pengen tetap sehat saat berpuasa, minumlah apa gitu ya, misalnya gitu ya. Ini mohon maaf nih teman-teman sekalian, pelecehan terhadap puasa. Orang tuh bukan mau sehat, mau tetap sehat puasa, bukan. Kalau kamu mau sehat, kamu puasa. Bukannya kalau kamu mau sehat berpuasa kamu minum obat, bukan. Tapi malah justru kalau kamu pengen nggak minum obat, kamu harus puasa. Puasa itu bikin sehat. Dan ini teruji. Tanyakan rumah sakit manapun, kalau bulan puasa pada sepi. Betul nggak? Betul nggak? Ini ada yang kerja di rumah sakit nggak nih di sini? Kalau lagi bulan puasa pada sepi, teman-teman sekalian. Yang darah tinggi, darahnya turun. Ya kan? Yang diabetes pada turun darahnya. Benar. Ada orang kena diabetes udah lama banget, dia bilang saya baru bisa jaga kestabilan darah saya kalau saya puasa. Kalau saya rajin puasa, saya nggak usah, maksudnya stabil gitu darahnya, gula darahnya. Jadi teman-teman sekalian, puasa itu banyak bikin stabil keadaan kesehatan kita, karena sumber masalah kebanyakan dari makanan. Di saat kita lagi puasa, perutnya cuti, pencernaan kita libur, waduh pada girang tuh, biasanya ngunyah mulu. Sekarang pada berhenti nih, alhamdulillah, seneng bener. Makanya jangan dikagetin pas waktu buka ya. Kalau buka pelan-pelan, jangan panik. Ada tuh yang kalau bulan puasa bukanya panik, betul nggak? Ya Allah, sampai nggak napas. Kalau anak kecil sih kayak gitu oke ya. Tapi kalau ibu-ibu gitu, mak-mak, ya Allah, udah masih ada di mulut, ambil lagi ya Allah. Panik bener bu, tenang. Masya Allah, Masya Allah. Jadi jangan dikagetin. Udah libur dia 14 jam dari mulai subuh sampai ke maghrib, begitu kan ya? Jangan dikagetin teman-teman sekalian. Buka pakai kurma, dikunyah yang benar, jangan telan sama bijinya. Kan begitu kan? Nabi itu ada hikmahnya
Misalnya, kenapa pakai kurma? Saya dulu mikir, Nabi kenapa ya sunnah pakai kurma? Jangan-jangan di sono kagak ada jeruk, kagak ada durian, kagak ada rebutan, kagak ada. Makanya terus bukanya sunnah pakai kurma. Emang buah yang ada di sono kurma doang, gitu mikirnya. Ternyata enggak, emang teman-teman sekalian. Walaupun ada banyak buah yang lain, tetap aja buka itu sunnahnya pakai kurma. Itu yang paling bagus buat kesehatan kita. Ikunya jadinya mulut nih ngebangunin tenggorokan, gitu kan? Dia ngunyah itu kan kayak semuanya mulai bekerja pelan-pelan, kayak dikasih pelumas gitu. Habis itu kemudian ditelan pelan-pelan gitu kan. Nih tenggorokan bangunin yang di dalam sini nih. Bangun. Itu yang di dalam sini nih, apa nih namanya nih? Usus ya. Dia bangunin lambung, bangun. Lambung bangunin usus 12 jari, bangun gitu kan. Terus semuanya tuh bangunin, enak semuanya jadinya. Kurma 3 teman-teman saya sekalian. Kalau nggak 3, 5 baru air. Terus sunnahnya kayak gitu. Baru air minum. Air mineral gitu ya. Habis selesai air mineral baru baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Dengan rizkimu aku telah berbuka. Kalau baru dipegangin doang belum buka. Banyak tuh kan. Begitu dengar ada Allahu Akbar, panik ambil kurma. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Enggak pas sama doanya. Birahmatika ya Rahman, dengan rahmatmu ya Allah yang Maha-Rahim. Dhahabat tama, telah hilang rasa haus. Kalau belum minum, belum makan, belum hilang hausnya. Wabtallatil uruq, telah basah tenggorokan. Watsabatal ajru insyaallah taala, semoga pahalanya telah ditetapkan. Gitu. Itu tata caranya buka puasa yang diajari nama Nabi. Sambilan buka, makan ini, makan itu, doa lagi. Banyak diantara kita melewatkan kesempatan doa mustajab, bonus puasa berupa doa mustajab, hanya karena doa tersebut adanya pas waktu buka. Kata Nabi, lisa'im da'wah mustajab inda iftari. Orang yang berpuasa dapat jatah doa mustajab ketika buka. Jadi para jomblo gitu ya, sambil makan dikit doa dulu. Ya Allah, udah lama kalau puasa sendirian dulu. Ya Allah, katanya kalau berbuka dengan yang manis. Ini boro-boro manis, ya Allah. Yang mau aja kagak ada. Nah itu kan. Jadi doa gitu. Sedikitan makan doa, dikit makan doa. Minta sama Allah SWT. Ya Allah, Engkau telah bebaskan aku dari kehausan dan kelaparanku pada hari ini. Aku berharap puasa ini dapat membebaskan pula aku dari lapar dan hausku di hari akhirat nanti. Gitu. Jangan konsentrasinya sama bakwan. Sayang sama bonusnya itu loh. Nggak wajib teman-teman sekalian, nggak wajib. Cuman Nabi bilang lisa'in dakwah mustajab. Tuh kamu dapat doa mustajab. Nah itu kan kalau kupon aja kita kalau nggak pakai kupon hadiah sayang. Apalagi bonusnya doa mustajab di saat iftar. Kenapa ya Nabi kok ngasih doa mustajabnya pas lagi buka puasa? Nah itu Nabi, Allah mau lihat siapa di antara kalian yang pikiran makanan doang. Ama yang ngerti mah hakikatnya puasa gitu. Baik, terus katanya Allah, antasumu khairul lakum, puasa itu bagus buat kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di sana diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal hudal furqan, petunjuk bagi manusia dan bayinat, keterangan-keterangan, bukti-bukti, minal huda wal furqan, pemisah antara minal huda wal furqan, keterangan-keterangan minal huda dari petunjuk, wal furqan dan furqan pemisah antara hak dengan yang batil.
Faman syahida minkumus syahra. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunin Al-Quran. Karena ibadah paling bagus di bulan Ramadan adalah baca Al-Quran. Teman-teman sekalian, jangan sampai lewat Ramadan kamu nggak hatam Quran. Selama bulan Ramadan harus ada hataman Qurannya. Yang tahun kemarin dapat 1 hataman Quran, tahun ini usahakan 2 hataman Quran. Dan jangan kasih kendor. Nih intinya nih. Ini bahasa anak-anak zaman sekarang nih ya. Jangan kasih kendor. Karena nih hawa nafsu suka ngajakin kita buat ngasih kendor, teman-teman saya sekalian. Yaudah yang hari ini gak usah dulu deh. Kan pergi pengajian Al-Ittihad. Sama aja pahalanya lebih gede. Qurannya gak usah dibaca dulu gitu katanya. Itu hawa nafsu kita tuh. Gaya gitu ya. Ya Allah ya. Jangan kasih teman-teman sekalian. Kita tiap hari biasanya kita wajibin gitu kan. Sehari sekian juz. Sehari 3 juz misalnya. Mesti dikerjain tuh 3 juz. Jangan hari ini 2 juz Al-Quran, 1 juz mangga. Kayak bener gitu ya, tapi salah. Jangan kasih kendor teman-teman sekalian. Jadi kalau udah kita wajibin sehari sekian, kita baca gitu. Kita baca, usahakan sebulan Ramadan ada hatam Quran. Kalau nggak 1 kali, 2 kali. Yang bulan lalu, tahun lalu misalnya 2 kali. Bulan Ramadan 3 kali gitu kan. Biar ada sesuatu gitu yang bisa kita banggakan dan kita bisa kalahkan diri kita. Itu pentingnya teman-teman sekalian. Mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri. Pencapaian bukan untuk diketahui orang. Bukan buat ibu bilang sama anaknya, "Mamah, nah, alhamdulillah." Bukan buat itu. Tapi buat diri kita sendiri. Bahwa kita bisa nih. Buat Allah tentu saja. Ya Allah, ngantuk tapi tetap baca saya Allah. Katanya Nabi Muhammad SAW, puasa sama Quran datang di hari akhirat pemberi syafaat kepada pelakunya di hari akhirat nanti. Puasa datang, ya Allah, aku telah menghalangkannya dari makan dan minum di waktu siang, maka haramkan dia dari api nerakamu pada hari ini. Al-Quran datang juga bilang, ya Allah, aku telah mencegahnya dari tidur, dari kegiatan-kegiatan aktivitasnya dengan duduk membacaku, ya Allah, maka haramkan orang ini dari api nerakamu. Nah, kita minta Al-Quran biar jadi pemberi syafaat bagi kita. Faman syahida minkum syahra falyasumna. Ayat yang tadi pilihan yang saya bilang, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin wa tatawakkalun fa huwa khairul lah wa anta summa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Walaupun kamu kuat puasa, kamu boleh bayar fidyah. Ini dinasakh, dihapus sama ayat yang ini nih. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang mendapati bulan Ramadan, wajib baginya buat puasa. Wa man kana maridhan, kalau sakit gimana? Au ala safarin, atau sedang bepergian. Orang kalau sedang bepergian tuh boleh buat nggak puasa. Kenapa? Karena orang bepergian zaman dulu, zaman sekarang juga sih, itu nau' minat ta'ab. Ada kelelahan yang enggak biasa dibandingkan dengan orang yang tidak bepergian. Kan gitu ya. Apalagi kebayang zaman dulu teman-teman sekalian naik unta, kan nggak bisa dipasangin AC. Naik unta pakai AC gimana modelnya? Nah itu kan. Jadi lelah luar biasa orang zaman dulu gitu kalau bepergian. Karena ya Allah kemudian kasih orang kalau bepergian, kalau kamu harus bepergian untuk dagang, untuk melaksanakan urusan-urusan kamu, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka kamu boleh buat nggak puasa. Kalau zaman sekarang, saya rasa bepergiannya jauh lebih ringan ya dibandingkan dulu. Kalau kita naik pesawat sebentar, naik bis pakai AC, duduk enak, gitu kan ya. Kemudian naik apa lagi? Ada yang naik delman istimewa? Nggak ada kan? Naik kereta, gitu kan? Naik mobil masih enak gitu. Yang kesian sih yang mudik-mudik pakai sepeda motor tuh. Becak ada? Oh.
pakai sepeda motor begitu kan ya. Yang mudik naik sepeda motor itu kesian tuh baru. Jangan dipaksain lah teman-teman sekalian. Apalagi kalau nggak punya kampung halaman. Syarat mudik ya, punya kampung halaman. Kok nggak mudik kok? Lupa halaman berapa? Baliasum. Kata Allah, maka mariban siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin atau kalian sedang bepergian, fa'iddatu min ayyamin ukhra, kalian wajib ganti di hari yang lain. Termasuk juga yang sedang menstruasi, wajib ganti di hari yang lain. Nah, walaupun mensnya datangnya udah kurang 5 menit dari adzan maghrib, itu sambilan ganti sambil nyesek gitu ya. Kadang-kadang gini, apa nggak usah dilihat ya? Gak berasa gitu ya. Udah habis asar gitu ya Allah, udah masa-masa perjuangan hampir di titik akhir. Kayaknya kok ada yang nggak usah mau dilihat ya sih. Mau nggak dilihat juga sama aja. Maka maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kalian kemudahan. Ya Allah, kok bisa sih puasa tapi kata Allah, Allah menginginkan kemudahan. Nah, ini kemudahan menghadapi hawa nafsu. Kemudahan hidup. Orang kalau udah bisa mengontrol hawa nafsunya, menaklukkan hawa nafsunya, teman-teman sekalian, hidupnya akan jauh lebih mudah. Kita ini dibikin ribet bukan sama orang lain, sama diri kita sendiri. Betul. Urusan dunia aja nih, urusan duit nih, sesedikit apapun yang kamu punya cukup buat biayai biaya hidup. Tapi sebanyak apapun yang kamu punya nggak cukup kalau kamu diribetin sama gaya hidup. Yang bikin kamu diribetin sama gaya hidup tuh apa? Hawa nafsu. Tuh kalau kita udah bisa menundukkan hawa nafsu kita, gampang hidup kita, teman-teman sekalian. Sepiring nasi nggak ada bedanya kok, gitu kan? Mau yang mahal, mau yang murah, buat orang yang hawa nafsunya ditaklukkan itu bedanya nggak seberapa banyak. Buat orang-orang yang hawa nafsunya udah tertundukkan, gitu ya, pakai baju mahal, baju murah, nggak ada bedanya. Betul apa enggak? Sebenarnya kalau bicara tentang rasanya emang nggak ada bedanya loh. Nggak ada bedanya. Ini kita dibohong-bohongin sama siapa? Hawa nafsu. Kita dibohong-bohongin sama hawa nafsu. Serius sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah saya kalau pakai baju pakai barang-barang, pakai baju, pakai barang-barang gitu, saya kebanyakan nggak tahu harganya. Ketika saya tahu harganya, malah jadi senewan. Saya tahu harganya bolpen mahal. Ya ampun, bawaan nyari bolpen mulu. Kalau tahu harganya kan gitu. Jadi teman-teman saya sekalian dah nggak usah dibohong-bohongin sama pikiran-pikiran yang dimasukin orang-orang zaman sekarang. Kita jalan aja, jalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang mudah menjalanin hidup. Yang mudah jalanin hidup. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan sulit bagi kalian. Kalau lagi nggak bisa puasa, sakit, ya udah nggak usah puasa, tapi nanti ganti ya, kan gampang. Gantinya kapan ya Allah? Nggak harus bulan Syawal. Masih habis Syawal ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab. Kalau udah masuk Sya'ban kamu belum ganti, itu kayak udah lampu kuning gitu. Itu kan panjang banget Allah kasih waktunya. Orang kalau hamil aja udah ngelahirin. Dari panjangnya masa buat ganti itu, masa kamu nggak ganti-ganti juga, gitu kan ya? Nah, itu. Jadi teman-teman saya sekalian, nih catatan buat kita nih, bahwa Allah tuh nggak menginginkan sulit buat kita. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasa sebulan, sempurnain kata Allah. Ada yang 30, ada yang 29. Walitukabirullah, kemudian bertakbirlah. Datang hari Idul Adha, hari Idul Fitri, mohon maaf, kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas hidayah
yang telah diberikan kepada kalian. Ya Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah udah bisa puasa 30 hari. Kalau nggak dikasih hidayah sama Allah, kita nggak bisa puasa. Betul nggak? Alhamdulillah 30 hari bulan Ramadan dari dekatnya. Fa ini qarib, kata Allah. Kalau hamba-hambaku nanya sama kamu Muhammad, bilangin sama mereka, saya dekat. Saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan jawab panggilan orang yang memanggilku. Idza da'ani, ketika dia memanggil-manggil namaku. Ketika dia sebut-sebut namaku, aku akan jawab panggilannya. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka minta jawaban dariku, berharap dariku. Wal yu'minu bi, dan beriman hanya padaku. La'allahum yarsyudun, mereka akan menjadi dewasa, mereka akan mendapatkan petunjuk, mereka akan menjadi matang jiwanya. Maka teman-teman sekalian, 3 target Ramadan kita: takwa, syukur, dewasa. Dewasa apanya? Dewasa berpikirnya, dewasa melangkahnya, paham mana baik, mana enggak baik, dan dikasih kemudahan buat melakukan yang terbaiknya. Tidak bersandar kepada siapapun, bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini target puasa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam 3 ayat ini. 1, takwa, 2, syukur, 3, dewasa.